Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 7. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup beserta dengan ciri-ciri apa yang tampak pada hewan dan ciri-ciri makhluk hidup apa yang tampak pada tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Setelah kita tahu ini adalah makhluk hidup, ini adalah makhluk hidup, dan ini makhluk hidup, kira-kira bagaimana supaya kita mempermudah dalam mempelajari? Maka perlu adanya sebuah klasifikasi makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup di sini memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan serta mempelajari makhluk hidup. Nah, pada pertemuan dan pembelajaran ini kita akan mempelajari terkait hal tersebut. Silakan disimak materi yang akan saya sampaikan berikut. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Secara umum, klasifikasi makhluk hidup memiliki tujuan yaitu mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Terdapat 3 dasar dalam mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama yaitu berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Yang kedua yaitu berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat atau organ dalam tubuh atau anatomi. Dan dasar yang ketiga yaitu manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dari ketiga dasar tersebut dilahirkanlah sebuah metode dalam mengklasifikasikan makhluk hidup yang disebut sebagai kunci identifikasi atau kunci determinasi. Dalam kunci identifikasi, terdapat petunjuk yang digunakan untuk menentukan jenis makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri spesifik yang dimilikinya. Dalam kunci identifikasi, terdapat 2 pernyataan, yaitu pernyataan A dan B, yang mana di dalam pernyataan itu memuat ciri-ciri yang berlawanan. Jadi, antara pernyataan A dan pernyataan B adalah pernyataan yang saling berlawanan. Contoh kunci yang pertama, 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Antara pernyataan 1A dan 1B terdapat pernyataan yang berlawanan. Contoh yang kedua, 1A tulang daun menyirip atau menjadi, dan 1B tulang daun tidak menyirip atau menjadi. Bagaimana kita mengaplikasikan kunci identifikasi ini? Apakah hanya dengan satu kunci cukup? Tidak. Dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan makhluk hidup, kita menggunakan beberapa kunci. Contoh untuk penerapannya yang pertama adalah ini. Terdapat 5 kunci. Nah, di samping masing-masing pernyataan terdapat keterangan. Dan yang perlu diperhatikan saat kita mengaplikasikan kunci identifikasi, yang pertama kali atau kunci yang pertama harus kita gunakan adalah kunci yang nomor 1. Dari kunci nomor 1, maka nanti akan terpilih apakah dia pernyataan A atau pernyataan B. Apabila dia pernyataan A, maka kunci selanjutnya yang kita pakai adalah kunci yang kedua. Saat kita sudah bergeser ke kunci yang kedua, maka tinggal nanti dari makhluk hidup itu masuk di pernyataan A atau B. Dan selanjutnya kita menggunakan kunci berdasarkan pernyataan yang terpilih atau yang sesuai. Bagaimana kita mengaplikasikan ini? Maka silakan perhatikan contoh di bawah. Kita memiliki hewan sapi. Nah, mari kita klasifikasikan.
Seperti di atas tadi, bahwa kunci yang kita gunakan pertama adalah kunci nomor 1. 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Maka sapi termasuk 1A atau B? Sapi memiliki tulang belakang, posisinya di sini. Berarti dia adalah 1A. Ini yang terpilih, sehingga kita tulis di sini 1A. 1A mengarah ke kunci nomor 2. Maka yang kita perhatikan selanjutnya adalah kunci yang kedua. Apakah sapi tubuhnya selalu basah, 2A? Atau dia tubuhnya tidak selalu basah, atau 2B? Sapi adalah hewan darat, maka dia tubuhnya tidak selalu basah. Berarti kunci yang kedua adalah 2B. 2B mengarah ke kunci nomor 4. Kita langsung ke kunci nomor 4. Apakah sapi hewan yang menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Seperti di gambar, sapi sedang menyusui anaknya. Maka dia ada di pernyataan 4A. Di sini. 4A tidak mengarah ke kunci yang lain, tapi langsung menunjukkan bahwa dia tergolong dalam mamalia. Maka sapi memiliki kunci 1A, 2B, 4A, dan dia tergolong di mamalia. Kita bergeser ke contoh selanjutnya. Mungkin yang masih bingung, ayo cermati di contoh selanjutnya. Kita memiliki ikan gurame. Mari kita mulai. Dimulai dari pernyataan pertama. Apakah ikan gurame bertulang belakang atau ikan gurame tidak bertulang belakang? Ikan gurame bertulang belakang. Berarti kunci yang pertama adalah 1A. 1A ya. 1A mengarah ke kunci nomor 2. Kunci nomor 2A, tubuh selalu basah. 2B, tubuh tidak selalu basah. Seperti kita ketahui bahwa ikan gurame hidup di air, maka dia termasuk dalam hewan yang tubuhnya selalu basah. Berarti pernyataannya adalah 2A. 2A. Pernyataan 2A mengarah ke pernyataan atau kunci ketiga. Kunci ketiga, 3A, kulit bersisik. 3B, kulit tidak bersisik. Nah, seperti kita lihat bahwa ikan gurame ini dia memiliki sisik, maka dia termasuk di pernyataan 3A dan tergolong atau terklasifikasi sebagai Pisces. Maka 1A, 2A, 3A, dan dia tergolong Pisces. Dari kedua contoh, adakah yang masih bingung atau sudah paham semua? Untuk lebih memantapkan pemahamannya, silakan perhatikan di contoh ketiga. Ketika kita punya burung merpati, mari kita mulai. Dan pasti dimulai dari kunci nomor 1. Apakah burung merpati dia bertulang belakang, 1A, atau dia 1B, tidak bertulang belakang? Merpati memiliki tulang belakang, maka kunci atau pernyataan yang digunakan adalah 1A. Tertulis di sini juga. 1A mengarah ke kunci nomor 2. 2A, tubuh selalu basah. 2B, tubuh tidak selalu basah. Merpati adalah hewan darat, maka dia tubuhnya tidak selalu basah. Sehingga pernyataannya adalah 2B. Kita tulis di sini juga 2B. 2B mengarah ke kunci nomor 4. 4A menyusui anaknya. 4B tidak menyusui anaknya. Apakah burung merpati menyusui anaknya? Tidak ya. Maka yang terpilih atau burung merpati termasuk dalam hewan tidak menyusui. Berarti kuncinya atau pernyataannya pernyataan 4B. Kita tulis di sini juga.
4B mengarah ke kunci nomor 5A bertelur, 5B bertelur beranak. Seperti kita ketahui bahwa burung merpati dia bertelur, sehingga pernyataannya adalah 5A. 5A langsung mengarah ke Aves, berarti burung merpati termasuk Aves. Demikian adalah penjelasan materi dari klasifikasi makhluk hidup di kunci identifikasi atau kunci determinasi. Apabila ada yang masih belum paham, silahkan bisa diputar ulang videonya atau bisa langsung bertanya ke guru IPA kelasnya masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan praktek dalam mengklasifikasikan tumbuhan. Silahkan disimak video selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.